sekarang data awesome. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja dan semoga selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, korang semua rindu tak ke saya? Akhir-akhir ini saya tidak buat video reaction. Apa? Korang tak rindu? Ya udahlah, balik saya. Balik. Saya merajuk nih. Balik. Tak. Saya tak merajuk, tak. Oke, korang semua yang kita tahu ya, bukan kemarin ya, 2 hari yang lepas saya sangat terkejut. Mungkin korang pun sangat terkejut. Karena kenapa? Cash perharinya di Malaysia mencecah 182 orang per hari. Damn man. Karena kenapa saya terkejut sahabat-sahabat ya? Saya setiap harinya selalu mengupdate perkembangan wabah di Malaysia ya. Itu tertinggi berapa bulan ini ya. Biasanya kan di Malaysia case-nya hanya di bawah 20, 10, kecil-kecil. Bukan kemarin, 2 hari yang lepas ya, itu 182 ya, mencecah 3 angka. Bahkan di Kedah ya, di Kedah itu sudah diberlakukan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Kalau saya silap ya, betul kan ya orang-orang Kedah sahabat-sahabat ya. Dan di Sabah, nah case-nya banyaknya itu juga di Sabah sahabat-sahabat ya. Itu buat saya terkejut dan shock sebagai pengupdate perkembangan wabah di Malaysia dan di Indonesia juga ya. Dan bahkan per tanggal 12 September nih case-nya juga termasuk tinggi, 58 orang sahabat-sahabat ya. Oh, case tepatan yang banyak di sini, case tepatan ya. 53 orang, yang sembuh 8 ya. Jumlah case aktifnya mencecah 551 ya, termasuk jumlah case ICU 9 dan bantuan alat pernapasan di sini 5 ya. Oke, wow, terkejut. Dan satu lagi, di Jakarta akan diberlakukan PSBB atau kalau di Malaysia itu PKP. Karena kenapa? Di Jakarta itu kurva ya, penyebaran wabah di Jakarta itu naik dengan cepat sahabat-sahabat ya. Sebelum hospital Jakarta over capacity, maka dari itu akan diberlakukan PKP balik di Jakarta. Kenapa? Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hospital yang menampung COVID-19 itu hampir over capacity. Sebelum over capacity, makanya itu diberlakukan PKP atau bahasa Indonesianya PSBB. Mungkin akan diberlakukan PSBB atau PKP di Jakarta itu esok atau 2 hari yang akan datang. Oke, di sini saya juga akan mengupdate perkembangan wabah di Indonesia juga ya. Untuk di Indonesia ini tinggi akhir-akhir ini sahabat-sahabat ya. Mencecah perharinya 3.806. Totalnya yang terkonfirmasi dah 200.000 lebih. 214.746. Yang sembuh banyak juga nih, 2.241. Total yang sembuh 182.458. Yang meninggal tinggi 106. Total yang meninggal 8.650 itu di Indonesia per tanggal 12 September 2020 ya. Saya sedih sekali di sini sahabat-sahabat ya. Di tempat saya ini udah masuk zona merah juga. Saya kena ekstra hati-hati, keluar pun saya jarang. Saya duduk di rumah. Hari-hari saya pun duduk di rumah karena takut ya. Tapi untuk sebagian orang ya, wabah atau COVID-19 ini dianggap mereka itu hoax atau tidak ada. Tapi yang berbentuk settingan yang hoax dianggap ada. Kan itu logikanya di mana cuy? Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Kak, kan stres itu orang kayak gitu ya. Keluar pun ya, di luar pun, di tempat awam masih ramai yang tidak pakai mask ya. Nanti kalau mereka sudah masuk hospital ya, udah macam mengeleng-gelek kayak gitu,
mampus baru mereka sadar. Aduh, nih pakai emas ini nih, pakai emas gini aja nih. Ini 2 lapis ya. Saya pakainya ini hanya 7 jam basuh, 7 jam basuh gitu ya. Tuh gini. Udah simple. Nah, kayak Nazir. Simple, social distancing. Gitu. Ini tidak pakai emas, ya, berlusu-lusuan, stres. Duh, kacau. Oke, next di sini ada sahabat Malaysia ya, kirim sebuah video ya. Tajuk dia adalah latihan perang seperti pertempuran sebenar. Oke. Kita tengok seperti apa videonya. Jom. Oke, sudah belajar 1 2 3 play. Oke. Tentera Darat Malaysia menjadi pasukan keselamatan pertama di Asia menggunakan simulator arena. Jap. Salah dengar saya. Tentara keselamatan pertama menggunakan apa teh? Simulator ya? Di Asia. Dengarkan, di Asia. Serius men. Dan saya pun jarang loh ya tengok tentara ya melakukan apa? Simulator ya. Simulator nih ya. Macam di komputer, jadi mereka itu macam asli ya tuh, karena mereka pakai apa itu, alat apa namanya itu ya kan ya. Pertama kali saya tengok pun itu pun tentara Malaysia ya. Kalau tentara Indonesia belum ada nampaknya, itu pun kalau tentara Indonesia itu langsung turun ya. Ini nampak simulator ya, betul-betul di satu ruangan, tapi mereka menggunakan alat disebutnya apa itu, jadi seolah-olah mereka itu berada di suatu pertempuran yang nyata. Betul tak? Oke, kita play lagi 1 2 3 play. Reality Maya 3D VidSim untuk latihan peperangan. Panglima Tuh, Tentera di Darat komputernya Jeneral Datuk Seri Zulkifli Kasim berkata, teknologi itu membolehkan anggota tentera darat menjadi latihan pertempuran seperti dalam simulasi pertempuran sebenar. Menurutnya, VidSim membolehkan anggota tentera berlatih dalam semua keadaan iklim untuk muka bumi dan kekangan logistik, sekaligus mengesahkan kemahiran teknikal tentera serta meningkatkan kesesuaian terhadap suasana pertempuran. Teknologi yang baru 2 bulan diperkenalkan itu sangat bersesuaian Baru dengan 2 bulan. anggota yang bakal menyertai misi pengalaman bangsa-bangsa bersatu dan bertugas di luar negara kerana mereka boleh berlatih mengikut kesesuaian lokasi dan simulasi negara terbabit. Wow. Sistem itu turut digunakan di UAE dan Amerika Syarikat. UAE oh, cepatnya. Di satu ruangan ya. Mereka di satu ruangan latihnya ya, latihan di simulator ya. Jadi seolah-olah mereka tuh nyata ya. Dan tempatnya pun ya itu bisa diganti-ganti loh. Itu maupun itu di gedung, nanti atau di gudang atau di sawah atau di mana ya. Seolah-olah mereka itu berada di tempat itu ya. Damn man. Luar biasa men. Pertama kali, first time saya tengok macam ini. Bukan saya mengada-ngada atau karena view saya banyaknya dari Malaysia, tidak. Kebetulan tadi yang dia cakap betul kan. Pertama di Asia, ya di Asia. Yang kedua itu di Amerika, USA kalau tak silap tadi ya. Itu di Amerika gitu. Luar biasa, baru pertama kali ini saya tengok sahabat-sahabat ya. Ini pun video dari korang semua. Kalau korang tak bagi tahu, saya pun tidak tahu men. Ya. Luar biasa, sesuatu pencapaian yang luar biasa ya di Asia loh, jangan macam-macam ya. Di Asia, Jepun kalah, Korea, negara-negara maju belum ada yang memperlakukan macam ini. Malaysia sudah ya. Di Asia ya, Asia termasuk Jepun, Korea, ya, China ya. Tuh. Luar biasa loh. Salut men, ada perkembangan di situ sobat-sobat ya. Satu ruangan aja nih, segini ya. Mereka itu seolah-olah di satu tempat yang nyata, yang real ya. Wow, luar biasa sih, luar biasa.